Shalom semuanya. So, bertemu lagi bersama dengan saya di Youth Journey with Jesus. Perjalanan masa muda bersama Yesus. Perjalanan masa muda bersama Yesus itu ternyata indah juga teman-teman. Tapi kadangkala ada suka dukanya juga. Itu tergantung bagaimana kita mempercayai dia sih. Tapi saat ini saya mau sharingkan sesuatu yang saya juga heran kenapa saya bisa dapatkan sesuatu ini yang saya masih akan sharingkan ini. Apakah itu ya kalian tahu ya? Oke, saya mau sharingkan tentang membuat lagu. Saya ini bersyukur dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya bisa untuk bisa menciptakan lagu. Tapi saya bukan pencipta karena pencipta itu adalah Tuhan. Saya ini hanyalah pembuat lagu aja, kayak ya udah, saya tidak menciptakan itu, tapi saya dipercayakan untuk bisa membuat itu lagu bisa jadi. Gitulah kira-kira. Saya dipercayakan untuk bisa membuat lagu, teman-teman. Lagu apa? Lagu rohani pastinya. Tapi tahu nggak sih, sebelum saya bisa menciptakan lagu rohani, saya itu dulu sebelum kenal Tuhan nih. Ini sebelum kenal Tuhan. Saya menceritakan dulu sebelum kenal Tuhan yang kenapa saya ini yang gini supaya ada sedikit nyambung lah teman-teman. Oke. Sebelum saya kenal Tuhan itu saya punya banyak cita-cita teman-teman. Wow, saya punya banyak cita-cita, saya punya banyak kerinduan, impian. Saya punya banyak, bisa dibilang itu 101 mimpi yang saya mau untuk saya gapai gitu loh. Di saat itu saya mau suka jadi YouTuber, saya suka mau jadi content creator dan sebagainya. Di saat ini Tuhan mempercayakan saya bisa membuat lagu. Tapi sebelum ini juga ketika saya menulis lagu nih, saya juga pernah kok menulis lagu. Tapi lagu apa? Itu lagu, ya lagu apa ya? Lagu sekuler lah, lagu cinta-cinta, pokoknya lagu-lagu sekuler yang orang-orang bilang lagu duniawi. Tapi nggak sih, semua lagu sama. Lagu sekuler yang saya ciptakan itu sebelum saya kenal Tuhan, saya ciptakan, saya berusaha dengan sampai otak saya ini udah mau pecah karena saya memikirkan bagaimana ya nadanya, liriknya gimana gimana dan gimana. Dan di saat itu ya udah, saya ada beberapa lagu sih yang sudah jadi tentang lagu cinta-cinta, tapi ketika saya buang, entah kenapa saya buang, saya rasa kayaknya ini jelek deh lagunya, saya buang, saya nggak ubah-ubah, saya nggak revisi. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya kenal Tuhan itu kira-kira 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian kalau nggak salah. Oke, itu nggak lama, nggak jaraknya dari ketika saya ciptakan lagu cinta-cinta sekuler itu dengan lagu rohani itu, kira-kira itu nggak lama teman, nggak jauh jaraknya. Karena di saat itu saya ciptakan lagu pertama apa ya? Saya ciptakan lagu pertama itu teman-teman di kamar mandi. Herannya saya ciptakan di kamar mandi. Entah kenapa sih dapat ide aja gitu, kayak saya sedang mandi nih, mandi ketika ada timbul sebuah kata-kata. Saya nyanyikan na 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 na, sehingga jadi sebuah lirik dan nada. Ketika saya cepat-cepat mandi nih, saya tulis. Tapi herannya nih, ketika saya tulis, saya tidak pusing seperti ketika saya tulis lagu-lagu sekuler. Tapi herannya di situ. Ketika saya tulis, oh gini, saya ingati nadanya ketika saya mandi, saya nyanyikan, saya ingati, oh gini ya, oke gini. Nah, lagu pertama kali yang saya ciptakan, lagu rohani yang pertama kali yang saya buat, maksudnya adalah saya berikan judul Di Dekatmu. Apakah saya perlu nyanyikan? Kayaknya saya eh, perlu menyanyikan sepertinya. Oke, tunggu, saya ambil gitar dulu. Oke, gitarnya udah ada teman-teman. Saya spill aja sih, refnya aja ya.
Saya spill refnya. Sebab hari ini Tuhan, aku ingin di dekatmu, agar aku bisa merasakan kebesaran-Mu. Sebab hari ini Tuhan, aku ingin di dekat-Mu, agar aku dapat perlindungan-Mu, Tuhan. Oke, kira-kira liriknya gitu kan, kira-kira sih, tapi liriknya gitu. Nah, kita lanjut teman-teman. Setelah saya ciptakan lagu itu di dekatmu, ketika saya dalam 1 tahun itu cuma ciptakan lagu itu aja. Saya nyanyikan terus lagu itu, di dekatmu Tuhan, aku tenang, aku bisa dapatkan ketenangan. Sebab hari ini Tuhan, aku mau mengatakan bahwa di dekatmu adalah di dekatmu aku merasakan ketenangan. Saya nyanyikan lagu itu sepanjang tahun nih teman-teman. Singkat cerita, di tahun berikutnya Tuhan mempercayakan saya menciptakan beberapa lagu lagi. Dan saya sudah lupa lagu berikutnya apa. Ketika saya menyiapkan lagu, saya ciptakan beberapa lagu lagi. Tuhan percayakan untuk saya buat beberapa lagu, saya tulis, saya gini. Dan itu bukan lagi cuma di kamar mandi teman-teman, tapi di jalan. Sampai saat ini juga ketika saya mau bilang nih, kamu ciptakan lagu itu gimana, atau kamu buat lagu itu dapat inspirasinya di mana, saya pasti dengar. Kita perlu dengar musik teman-teman, karena mungkin kan lagu apa, kita bisa, seorang pembuat lagu nih, seorang pencipta lagu bisa menciptakan sebuah lagu bernada tanpa dia mendengarkan sebuah nada, pasti kan nggak mungkin kan. Jadi pasti mungkin harus dengarkan musik juga. Tapi saya seperti itu, saya dulu dengarkan musik sekuler, kebanyakan musik sekuler. Tapi entah kenapa saya dapat seketika aja tentang lagu rohani, dan nada-nadanya juga jauh dari lagu-lagu sekuler. Nah, lagu-lagu berikutnya tercipta. Nah, paling banyak dapat ide untuk ciptakan lagu atau dapat kata-kata lirik-lirik itu di mana? Ini rahasianya teman-teman. Ini rahasia yang paling ampuh. Kalau kalian mau tahu, saya dapat sebuah ide atau sebuah lirik seketika timbul, dan nada timbul di saat teduh pribadi. So, jadi nggak ada yang namanya sia-sia ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi jangan datang kepada Tuhan karena ada maunya. Jangan. Saya pernah suatu waktu nih, karena saya sering dapat lagu itu di satu pribadi. Ketika lagu satu timbul, saya langsung ambil HP, langsung rekam. Tapi saya tetap satu pribadi, saya rekam. Saya nggak fokus untuk susun kata-katanya sebaik mungkin, karena itu nanti berikutnya ketika saya sudah selesai satu pribadi, mungkin ada waktu saya untuk revisi lirik-lirik atau kata-katanya. Tapi saat itu saya tetap nyembah kok. Saya nggak hilang fokus, saya tetap nyembah Tuhan. Di saat itu ya saya dapat ide-ide lagu-lagu di mana? Di satu pribadi. Jadi ayo, saya dorong buat kalian semua, satu pribadilah dan temukanlah sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan. Tapi jangan datang kepada Tuhan karena ada maunya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, maka Dia pasti nggak akan pernah menahan untuk memberikan sesuatu ke dalam kehidupan kita. Amin. So, berikutnya, apakah lagu favorit dari apa yang saya buat? Lagu yang saya buat, yang mana yang favorit sih? Menurut saya, lagu yang favorit menurut saya itu, saya pernah, bukan pernah, saya dulu buat lagu tentang